Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, kembali lagi di aku channel. Seperti biasa, saya mau sharing berbagi cerita seputar kisah keajaiban sholawat. Berbagi cerita, berbagi pengalaman apa yang saya tahu. Nah, di video kali ini saya mau share berbagi cerita bagaimana sholawatin ATM agar ATM itu terisi sendiri. Nah, mungkin di luaran sana saya juga banyak menyimak ya, banyak orang yang sholawatin ATM agar punya rezeki berkelimpahan dan ada uang masuk tak terduga dimanapun arahnya. Nah, ini yang akan saya ceritakan di dalam video kali ini ya, tentang sholawatin ATM. Nah, kalau untuk saya secara pribadi sholawatin ATM mungkin pernah ya, tapi itu hanya sebatas untuk afirmasi kita gitu, ketika saat mengamalkan sholawat agar ATM itu berkelimpahan uang yang banyak atau nominal angka yang luar biasa gitu. Dengan wasilahnya kita bekerja, dengan kita usaha gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan siriknya kita sering membaca sholawat dan kita memegang ATM gitu misalkan ya, dan setelah itu kita mendapatkan rezeki yang berkelimpahan dimanapun arahnya gitu, entah itu di dalam pekerjaan, entah itu di dalam usaha kita gitu ya. Nah, atau misalkan dengan pelantarannya kita bekerja dan di dalam ATM itu ada uang yang cukup kita mendapatkan sebuah keberkahan atau berkelimpahan. Dan pada intinya, kalau saya secara pribadi mungkin pernah juga sholawatin ATM, dan waktu itu saya sempat ada uang masuk. Saya juga tidak tahu dari mana arahnya, dan totalnya itu 800.000 ya. Padahal waktu itu saya saat bekerja di sebuah perusahaan itu emang belum waktunya tanggal gajian gitu, tanggal kita mendapatkan sebuah uang dari hasil kita kerja gitu dalam 1 bulan tersebut. Tapi karena mungkin ada yang transfer gitu ya, dan setelah itu juga saya cek gitu ya, uang itu dari mana, dan setelah beberapa hari ada orang yang komunikasi bahwa ada salah transfer gitu. Nah, itu juga, tapi yang saya bikin herannya itu sempat uang itu saya pakai gitu. Bahkan saya sempat pergi ke Tasik kalau nggak salah ya, ke Bandung. Waktu itu ada kegiatan dan saya pakai uang tersebut dulu, dan setelah saya pulang dari Tasik dan pulang dari Bandung, saya cek itu uang dari mana, dan setelah saya tahu itu arusnya dari mana, dan akhirnya itu kayak seolah-olah Allah tahu nih kita sedang butuh uang gitu ya, atau butuh buat bekal misalkan ya. Nah, untuk pergi gitu. Nah, dengan ada pelantarannya orang itu salah kirim, saya sempat pakai dulu uang tersebut, dan setelah saya tahu dan saya kembalikan dengan di tanggal gajian, atau di tanggal saya mendapatkan uang dari sebuah perusahaan itu gitu. Nah, tapi emang sih banyak ya, ada yang sholawatin ATM, ada yang berhasil gitu ya, dan ada juga yang enggak gitu. Tapi pada intinya, apakah kita mau, kalau misalkan kita sholawatin ATM dan tak taunya ada uang banyak misalkan ya masuk ke rekening kita, apakah kita berani memakai uang tersebut gitu ya, dengan tidak tahu dulu arusnya dari mana gitu. Nah, sedangkan kalau uang itu masuk tanpa ada dari arah yang tidak kita kenal gitu, nah nanti jatuhnya kita juga nggak bakalan nyaman atau nggak enak juga memakai uang tersebut gitu. Tapi yang saya pelajari, sholawatin ATM itu hanya sebatas afirmasi, dan agar energi positif kita
gitu ya. Cuman mungkin dengan wasilahnya kita sedang karena saya juga pernah menyimak ya bahwa dari Pak Ustadz Nasrullah bahwa ketika kita pengen apa-apa saat kita beribadah, terus di waktu itu juga kita mengingat, ya Allah saya pengen kulkas gitu ya, biar istri saya kalau punya sayuran itu bisa disimpan gitu, biar bisa belanja tidak setiap hari gitu ke pasar, tapi bisa 1 minggu sekali kita ke pasar dan sayuran tersebut bisa kita simpan di kulkas. Itu sebuah kebutuhan. Nah, tapi biar kita kepengen gitu ya, punya hajat, uang ini ATM ini berkelimpahan, rezekinya dari mana saja, dan yang jelas kita diberikan jalan dan kemudahan atas rezeki kita saat bekerja, saat kita dagang atau usaha apapun itu ya. Nah, dan pada intinya kita juga emang sih ya, yang namanya keajaiban sholat itu bermacam-macam datangnya ya. Ada yang dilunaskan hutangnya, dan tahu-tahu ada yang uang yang masuk ke rekening kita gitu ya. Dan ada juga saat kita punya hutang, kita kejar ke sana ke sini gitu ya, kerja keras ke sana ke sini, dan kita tidak ditemukan jalannya, tapi pas Allah sudah berkehendak gitu ya, Allah memberikan jalan tanpa kita harus bekerja keras. Setelah itu Allah berikan jalan, ada saudaranya yang lunasin hutang kita misalkan. Terus ada juga saudaranya yang membantu saudaranya yang punya masalah gitu ya. Dan banyak halnya gitu ya, dengan dengan seringnya mengamalkan sholawat itu. Dan tentunya apa yang saya rasakan juga gitu ya setelah mengenal sholawat, walaupun punya masalah, punya beban hidup yang mungkin bisa kita tertekan, tapi dengan kita selalu mendawamkan sholawat, hati kita selalu diberikan kekuatan, ketenangan, dan selalu berserah diri hanya kepada Allah gitu ya, hanya meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Jangan kita berpikiran pendek, atau kalau saya sempat juga ya mendengar bahwa kata Ustaz Yusuf Mansur, ketika kita sudah tidak punya uang untuk membayar kontrakan, kalau emang di waktu itu cuma ada nasi hanya sebungkus, atau misalkan hanya ada makanan sedikit, ya udah kita nikmatin aja dulu itu, makan di situ, sholat dulu di situ, kita ngaji dulu di situ, walaupun itu di hari terakhir kita tinggal di situ misalkan, untuk besok kita akan diusir oleh yang punya kontrakan misalkan. Nah, jadi pada intinya yang saya pelajari juga bahwa ketika kita punya masalah, ketika kita punya ujian dan cobaan, jangan terlalu banyak kesana kesini berbicara, berpikiran berlebihan gitu ya. Kita pasrahin aja kepada Allah. Ketika kita sudah mu'mat, ketika kita sudah mentok kesana kesini, sudah tidak ada jalan, alangkah baiknya kita memperbaiki ibadah, mendekat kepada Allah gitu ya, berdoa kepada Allah, banyak zikir sholawat, perbanyak zikir istighfar gitu ya, meminta maaf kepada orang-orang yang di sekitar kita gitu ya. Dan pada intinya arus hidup kita itu sebenarnya dari mana sih, langkah awalnya. Sebenarnya yang saya pelajari juga, yang saya rasakan gitu ya, setelah kita mendapatkan kebahagiaan di dalam sebuah rumah tangga ataupun di dalam kehidupan kita, tentunya harus selalu ada dalam ridhonya kedua orang tua kita gitu. Harus ada doa dari orang tua kita gitu. Agar apa? Agar Allah ridho gitu ketika kita punya hajat, punya keinginan, dan Allah juga mengabulkan doa-doa kita gitu. Karena kelancaran rezeki kita, kebahagiaan kita ada dari doa-doa orang tua kita, keriduan, keikhlasan dari kedua orang tua kita. Maka dari itu muliakanlah kedua orang tua kita, bahagiakanlah kedua orang tua kita, walaupun hanya sebatas yang kita mampu, hanya bisa memberikan sebuah makanan ringan gitu ya. Tapi dua orang tua kita bahagia melihat anaknya gitu ya. Itu juga akan memberikan sebuah keberkahan, berkelimpahan buat kehidupan kita gitu.
Nah, pada intinya sahabat semuanya, di sharing kali ini eh, kalau mau mensalawatin ATM juga bagus gitu. Dan agar apa? Biar pola pikir kita sinkron gitu. Ya Allah, hamba ingin punya uang yang banyak di dalam ATM ini misalkan. Pengen berkelimpahan, pengen punya tabungan di ATM ini ya Allah. Nah, dengan sirinya kita baca sholawat, kita sampai liatin nih ATM-nya gitu ya. Ya biar apa? Biar apa yang kita bicarakan, apa yang kita ucapkan di dalam doa ucapan kita kepada Allah itu kita membawa faktanya gitu. Nah, seperti itu. Ketika kita juga pengen punya kendaraan, mobil, motor, misalkan punya rumah. Nah, jangan hanya sebatas kita hanya berucap, tapi kita membawa faktanya. Kita berdoa itu dengan membawa faktanya. Nah, ini ya Allah yang saya inginkan, pengen punya rumah yang mewah, yang besar, yang bagus gitu. Nah, seperti itu. Nah, sahabat semuanya, eh terkadang gitu ya, ketika kita sholawatin ATM, tapi terkadang Allah memberikan rezeki kita dengan cara yang lain gitu. Tapi yang saya pelajari gitu ya, setelah mengenal sholawat, dulu diberikan rezeki yang mungkin banyak yang kita dapatkan, tapi banyak juga permasalahan yang membuat kita pusing, membuat kita harus mengeluarkan uang tersebut gitu. Ada aja permasalahannya, entah itu dalam kendaraan, dalam dengan keluarga gitu ya, dan banyak halnya gitu. Tapi setelah mengenal ilmu sholawat, jujur saja saya secara pribadi gitu ya, tidak banyak penghasilan yang saya dapatkan, tapi banyak keberkahan dan berkelimpahan yang saya rasakan, kebahagiaan, ketenangan gitu. Karena kenapa? Mungkin dulu saya banyak waktu di luar sana gitu ya, tanpa memikirkan kepentingan keluarga. Tapi saat ini lebih banyak waktu di rumah, makan di rumah, banyak saling membahagiakan bersama keluarga, dan tentunya saling menjaga silaturahmi dengan keluarga, orang tua gitu ya. Dan begitu juga teman-teman kita gitu. Nah, disitulah saya merasakan kebahagiaan, keberkahan, berkelimpahan, saling berbagi makanan, saling berbagi cerita gitu ya. Dan selain itu juga permasalahan hal-hal yang Allah itu kayak tahu gitu. Ketika kita punya uang sedikit gitu ya, Allah tidak memberikan kita pengeluaran yang banyak. Tapi terkadang ketika kita punya penghasilan yang banyak gitu ya, tapi alhamdulillah kita diberikan jalan untuk membeli sesuatu gitu. Karena yang namanya berkah itu bukan kita punya uang yang banyak gitu, tapi yang namanya berkah itu hal kecil menjadi hal yang besar, bukan hal besar menjadi hal yang kecil gitu. Misalkan kalau kita punya uang yang berkah, punya uang 1 juta misalkan. Nah, dengan uang 1 juta itu bisa berapa manfaat yang kita gunakan. Nah, dan sebelum saya mengenal sholawat itu banyak sedikit manfaat yang saya dapat, yang saya pikirkan, tapi banyak hal-hal yang tidak terduga yang di luar mungkin saya tidak bermanfaat buat diri kita atau buat keluarga saya gitu. Tapi saat ini yang saya rasakan, walaupun hanya ada uang 100.000 gitu ya, kita bisa saling membahagiakan, beli makanan, beli cemilan bersama keluarga gitu ya. Nah, disitulah momen dimana kebahagiaan saya dapatkan ketika kita bisa sharing gitu ya, dengan keharmonisan, kesehatan. Alhamdulillah gitu, kita masih bisa bertemu dengan saudara, teman, kedua orang tua kita, istri kita, anak kita gitu, dan masih diberikan pekerjaan yang baik, dilancarkan pekerjaannya gitu ya, tanpa diringankan beban kita. Dan pada intinya saya juga pernah menyimak ya, bahwa kata Agim, kata AA, bahwa perbanyak ibadah, nanti rezeki akan mengikuti kita. Tapi kalau kita menjauhi ibadah, maka rezeki kita akan menurun gitu.
secara drastis. Walaupun kita diberikan penghasilan yang banyak, tapi banyak juga permasalahan membuat hancurnya penghasilan kita gitu. Entah itu kita ada aja gitu, bermacam cara. Tapi ketika kita punya uang 100.000, kalau uang itu untuk berkah buat keluarga kita, bermanfaat buat keluarga kita, bahkan 1 minggu, 1 bulan pun itu akan cukup uang itu. Dan itu yang saya rasakan. Tapi ketika kita tidak mendapatkan keberkahan, berkelimpahan dari Allah, ketika kita punya uang 1 juta, 10 juta, bahkan ratusan juta, kalau Allah ingin menghancurkannya dengan bermacam cara, uang itu ya hancur gitu. Dengan bermacam cara, dengan yang tidak teratur gitu. Entah itu dalam pengeluaran, ada aja gitu. Itu yang saya rasakan. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan sharing kali ini bisa bermanfaat buat kalian semua, dan mohon maaf jika kata-kata yang salah. Saya undur diri, dan jika ada saya masukan bisa dituliskan di dalam komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.